Shalom, salam sejahtera kembali bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya, yang tidak pernah ada habisnya, selalu ingin mencari keberadaan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa itu semua adalah dorongan Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini tepat pada bulan Juni 2023 ini, kita bersyukur sebab Tuhan kita Allah yang hidup masih memberikan kesempatan kita dan kita ada di pertengahan tahun 2023. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sebagai orang-orang percaya bersyukur sebab perlindungan penyertaan Tuhan itu tidak pernah ada habisnya dan tidak meninggalkan kita, sehingga puji Tuhan kita boleh ada hingga saat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan permohonan maaf saya kepada kita semua, sebab terkadang kami dari channel Saman Akhir ini lambat dalam mengupload video kesaksian atau penyampaian kesaksian kami, sebab ada berbagai macam hal yang harus kami lalui atau kerjakan, sehingga jika waktu Tuhan, maka itulah waktunya di mana kami harus menyampaikannya. Oleh dan sebab itu, mari kita tunduk sejenak untuk berdoa kepada Tuhan kita yang adalah Raja di atas segala raja, yang telah menyampaikan segala rahasianya. Sebelum kita mendengar bersama-sama kesaksian yang Tuhan hendak sampaikan di bulan ini, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang membuka segala rahasia bagi kami sebagai orang-orang percaya, sehingga Engkau begitu luar biasa menjaga, melindungi kami lewat kesaksian-kesaksian yang hendak Engkau sampaikan bagi kami ini. Biarlah tidak hanya sampai di telinga kami, tetapi itu kami bawa dalam seluruh kehidupan kami, dan selalu kami ingat bahwa Tuhan telah banyak berbicara kepada kami, sehingga ketika datang masa dan waktu itu hendak menimpa kami, kami sudah dengar terlebih dahulu apa yang Tuhan sampaikan, dan kami telah memperlengkapi kami dengan senjata Allah supaya kami dapat melewati tantangan dan rintangan itu sampai menuju kepada waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu hidup kekal. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar, supaya kesaksian ini tidak lalu, tetapi ada dalam lauh hati kami senantiasa. Terpuji-pujilah Engkau Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya mempersingkat waktu, kami langsung saja tepat di tanggal atau di bulan. Saya mohon maaf sebab ini ada beberapa kesaksian yang hendak saya sampaikan, sehingga tanggalnya berbeda-beda, tetapi saya mau jadikan satu di bulan Juni. Penglihatan yang pertama Tuhan tunjukkan tentang jejak kaki Tuhan. Di dalam pesan penglihatan tentang jejak kaki Tuhan ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam penglihatan usai kami berdoa dalam tidur, Tuhan menunjukkan jejak kaki Tuhan yang begitu besar. Pada saat itu Tuhan menunjukkan ada seorang ibu yang hidupnya selalu bergantung dengan Tuhan, dan dia disebut sebagai seorang hamba Tuhan yang diberikan karunia. Tuhan menunjukkan bahwa kemana dia melangkah, langkah daripada ibu ini adalah melangkah pada jejak kaki Tuhan, sehingga kemana dia pergi, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya melihat jejak kaki Tuhan yang luar biasa, selalu ada di tengah-tengah orang percaya, sehingga kemana di mana orang percaya itu melangkah, telapak kaki Tuhan atau jejak kaki Tuhan itu selalu ada bersama mereka, sehingga Tuhan melangkah lebih dulu, lalu mereka melangkah mengikuti jejak kaki Tuhan ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini berarti Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya bahwa kita juga mengerti semua tentang apa yang disebut dengan jejak kaki Tuhan. Saya melihat dalam penglihatan itu jejak kaki Tuhan yang begitu besar,
sehingga tak mampu saya mengukur ujung daripada telapak kaki itu sampai pada ujungnya. Tetapi dengan mata kepala saya melihat jejak kaki Tuhan sungguh-sungguh terlalu besar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh dan sebab itu jejak kaki Tuhan ini tidak pernah membiarkan kita. Selalu Tuhan berjalan di depan kita. Dan saya percaya bahwa kita semua ada dalam langkah Tuhan. Penglihatan yang kedua, Tuhan menunjukkan tentang manusia raksasa yang juga diutus oleh iblis untuk mencari atau mengejar orang-orang percaya. Saya melihat dia punya kuasa. Dia diberikan kuasa, tetapi kuasanya tidak melebihi kuasa Kristus. Sehingga saya melihat orang-orang percaya ini dikejar oleh manusia raksasa ini. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa itu, sehingga orang-orang percaya ini melayang lebih tinggi daripada raksasa yang disebut manusia tinggi ini. Dia lompat ke segala arah dan mengejar orang-orang percaya ini. Tapi puji Tuhan, saya melihat langit terbuka dan tangan Tuhan itu menjaga orang-orang percaya, sehingga kemana mereka pergi, manusia raksasa ini tak mampu untuk merampas mereka, atau iblis ini tidak mampu untuk mengejar mereka. Oleh dan sebab itu maka kita bersyukur memiliki Tuhan kita yang hidup, yang selalu menjaga kita dengan berbagai-bagai macam caranya. Itu penglihatan yang kedua tentang manusia raksasa. Masih di bulan Juni, Tuhan menunjukkan lagi tentang zombie. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat sebagian besar dari dunia ini, mereka terkena yang namanya zombie. Kalau kita tahu di film-film itu, zombie itu berarti mereka harus mencari darah supaya manusia yang mereka temukan itu mereka makan, tetapi juga bukan saja makan dan mereka mencari darah. Saya melihat dalam penglihatan ini, para zombie ini mereka berjalan di mana-mana. Tetapi dari antara mereka ini ada sebagian orang yang mana mereka ini dijaga dan dilindungi. Kemudian di dalam penglihatan ini Tuhan menunjukkan ada seorang bapak yang mengumpulkan orang-orang yang tidak terkena zombie tadi. Mereka dalam satu ruangan, bahkan di dalam ruangan itu ketika mereka berkumpul, pintu gerbang daripada ruangan itu seperti dijahit atau dikunci. Jadi seperti semacam anyaman sepatu. Pintu itu dijahit mati. Sehingga orang-orang percaya tadi, orang-orang yang dijaga dilindungi ini ada dalam ruangan itu. Dan para zombie yang begitu dahsyat banyaknya, mereka tak mampu menembus pintu itu. Luar biasa perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini berarti kita boleh ada di dunia dengan penuh berbagai-bagai macam keadaan, tantangan dan rintangan. Salah satunya perumpamaan tentang hal ini. Jadi manusia zombie ini adalah mereka yang ditugaskan oleh iblis juga untuk mencari sesamanya. Tetapi puji Tuhan, mereka dijaga dan dilindungi oleh kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kita yang adalah Raja di atas segala raja. Sebab sekalipun iblis tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang kembali, sehingga begitu kerja kerasnya dia untuk membawa sebanyak mungkin orang atau manusia untuk menjadi pengikutnya dengan berbagai macam cara dia buat. Tetapi Allah itu sungguh luar biasa. Allah punya berlipat-lipat kali ganda cara untuk membawa kita pada jalan-jalan. Sebab dia sendiri pun mengatakannya dari awal, kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah menyempatkan waktunya untuk mendengar apa yang menjadi kesaksian di bulan Juni ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk mempersiapkan diri kita menjalani perjalanan kita di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ingatlah
bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah melupakan kita. Jejak kakinya, tangannya selalu mengangkat kita lebih tinggi daripada penguasa dunia ini. Bahkan Dia melindungi kita dengan kuasanya daripada kejaran para iblis yang selalu mau merampas kita daripada tangannya. Dia sendiri pun telah berdoa sebelum kembali kepada Bapa. Dia berdoa, disampaikan bahwa ketika dia kembali, Bapa selalu menjaga dan melindungi kita. Bahkan Dia pun sendiri mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oleh dan sebab itu, kiranya kesaksian-kesaksian ini tidak menakuti kita, melainkan memberikan kunci kerajaan surga itu tetap ada pada kita untuk selalu dipegang dan selalu berjalan maju untuk menempuh kehidupan kekal yang telah Tuhan Yesus siapkan. Tuhan memberkati kita semua dan salam zaman akhir.